Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa perbankan syariah FAI Huamka dan kami beranggotakan 3 orang dan saya Muhammad Dimas Faujan. Saya Brian Fikriawan. Saya Ahmad Didi Sarazi. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan materi seputar manajemen risiko. Selamat menonton. Enjoy. Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan. Hal ini karena bisnis perbankan serat hubungan dengan risiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Manajemen risiko yang baik bagi bank memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan buruk terjadi. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu, pelaku sektor perbankan dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, dan reputasi dalam menggait nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dalam menambah beban perhitungan yang dinilai sejauh ini cukup kompleks telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Jenis-jenis risiko perbankan ada 8 risiko inheran. Yang pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Risiko kredit yaitu risiko keuangan yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Risiko kredit terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha memenuhi kewajibannya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Misal Bank A memberikan pinjaman berbunga kepada nasabah perorangan. Dengan melakukan hal ini, bank akan menghadapi risiko nasabah yang tidak dapat membayar bunga atau membayar pokok dari bunga pinjaman. Sumber risiko kredit antara lain yang pertama, lending risk, yaitu risiko akibat debitur atau nasabah yang tidak mampu melunasi fasilitas yang telah disediakan oleh bank. Yang kedua adalah counterparty risk, yaitu risiko yang timbul karena pasangan usaha tidak dapat melunasi kewajibannya pada bank baik sebelum maupun tanggal kesepakatan. Issue risk yaitu risiko yang timbul karena penerbit suatu surat berharga tidak dapat melunasi sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank. Risiko pasar yaitu risiko kerugian pada naik turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan pasar modal. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal-hal yang menentukan harga pasar saham maupun ekuitas dan komoditas. Risiko kerugian karena perubahan harga pasar dapat terjadi ketiga bentuk, yaitu risiko harga, yaitu risiko kerugian dan pergerakan atau volatilitas suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas. Sebagai misal, Bank ABC memiliki surat hutang sebesar negara di neraca dengan nilai 750 miliar. Jika harga pasar surat hutang itu harus dicantumkan di neraca sebesar 712,5 miliar atau mengalami kerugian nilai penurunan nilai surat hutang sebesar 37,5 miliar. Risiko likuiditas yaitu risiko jumlah tertentu tidak dapat terbayar karena kekurangan dana. Continuity risk yaitu risiko kerugian yang timbul dari kesenjangan harga pasar dan bukan karena pergerakan harga pasar secara kontinu. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. Nah, risiko likuiditas aset sering disebut juga dengan market atau product liquidity risk yang timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. Oleh karenanya, besarnya nilai transaksi relatif kecil terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang sering juga disebut cash flow risk, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang pada gilirannya akan mengakibatkan likuidasi. Lalu ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur, atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank. Termasuk dalam risiko ini adalah kegiatan yang menjurus terjadinya kecurangan, kegagalan manajemen, tidak memadainya sistem pengendalian dan prosedur operasional, kesalahan teknis dapat menyebabkan kerusakan sistem informasi, kerusakan proses transaksi, tidak berfungsinya settlement, dan tidak berjalannya back office operasional. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan atau kebijakan yang salah dan yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. Risiko hukum umumnya berkaitan dengan risiko kredit oleh karena kerugian counterparty karena transaksi dengan bank mencari penyelesaian lewat pengadilan. Bentuk lainnya adalah gugatan pengadilan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena menderita kerugian yang besar. Nah, risiko hukum sering timbul karena terjadinya pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap undang-undang, peraturan, regulasi, atau praktek yang sudah disepakati, atau ketika hak dan kewajiban hukum pihak-pihak yang bertransaksi tidak ditetapkan secara baik. Misal, pada retail electronic banking di beberapa negara tidak jelas. Risiko hukum dapat timbul dari ketidakpastian tentang validitas perjanjian yang dibuat melalui media elektronik tersebut. Oke, masuk di bagian risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya yang besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank. Rumor pasar atau persepsi publik merupakan penyebab signifikannya di dalam menentukan tingkat risiko reputasi. Oke, next. Risiko reputasi juga dapat ditimbulkan dalam khususnya di mana nasabah mengalami masalah dengan jasa bank tetapi belum diberi informasi yang memadai tentang penggunaan produk dan prosedur penyelesaian masalah. Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal. Akibatnya dari keputusan yang tidak tepat ini, bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target bisnisnya. Adapun bank harus menetapkan rencana strategik atau corporate plan dan rencana bisnis atau business plan yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun secara tertulis dan melaksanakannya kebijakan tersebut. Rencana bisnis ini ditetapkan oleh direksi dan mendapatkan persetujuan komisaris serta dikomunikasikan kepada pejabat-pejabat bank dan atau pegawai bank pada setiap jenjangnya. Rencana strategik dan rencana bisnis ini harus memiliki asumsi alternatif jika terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi anggaran dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun rencana strategik dan rencana bisnis ini harus memiliki 1. Asumsi alternatif. Asumsi alternatif jika terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Dan kedua, ada prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi anggaran dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Akibat berikutnya adalah timbulnya krisis ekonomi yang mendorong terjadinya restrukturisasi hutang dengan memberikan hutang baru
restrukturisasi utang ini ternyata gagal dan bank-bank internasional mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian ini sebagai akibat pilihan strategi yang salah. Adapun resiko kepatuhan, resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya, resiko kepatuhan melekat pada resiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti resiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisian aktiva produktif atau PPAP, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, risiko pasar terkait dengan ketentuan pasar devisa neto atau PDN, risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Oke, masuk di penerapan risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan. Penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pedoman standar penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat antara lain: 1. Pedoman umum. 2. Proses penerapan manajemen risiko. 3. Persiapan dan pelaporan penerapan manajemen risiko. Adapun esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada bank maupun otoritas pengawasan bank. Penerapan manajemen risiko bank dilakukan lewat adanya: 1. Pengawasan aktif komisaris dan direksi. 2. Organisasi dan fungsi manajemen risiko. 3. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 4. Proses penetapan manajemen risiko. Dan 5. Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Adapun pengawasan aktif komisaris dan direksi, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjangnya jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab komisaris sekurang-kurangnya meliputi: 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan atau 3 bulan per 3 bulan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab direksi sekurang-kurangnya meliputi: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris secara triwulan. Yang terakhir, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat bank 1 tingkat di bawah direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. Dan selanjutnya, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan atau edukasi dan latihan yang berkesinambungan. Lalu kemudian ada memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang mencerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan diri penyelesaian transaksi dan melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang sesuai kebutuhan bank. Oke, selanjutnya ada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Yaitu struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi atau risk taking unit adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern, serta independen pula terhadap satuan kerja manajemen risiko. Untuk itu, bank wajib membentuk komite manajemen risk dan satuan kerja manajemen risiko. Nah, wewenang dan tanggung jawabnya komite manajemen risiko itu adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang sekurang-kurangnya meliputi: pertama, itu penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya. Kedua, perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank. Lalu ada penerapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dan prosedur normal. Satuan kerja manajemen risiko yaitu satuan yang harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Nah, adapun wewenang dan tanggung jawabnya satuan kerja manajemen risiko itu yaitu pertama, pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko lalu yang telah disepakati oleh direksi. Yang kedua, ada pemantauan posisi atau exposure risiko terhadap keseluruhan per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional. Ketiga, ada penerapan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional. Yang ketiga, ada pengkajian terhadap usulan aktivitas dan atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh satuan unit tertentu yang ada pada bank. Nah, rekomendasi mengenai besaran atau maksimum exposure risiko yang wajib dipelihara bank pada satuan kerja operasional dan kepada komite manajemen risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki satuan kerja. Evaluasinya terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern, yaitu penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada direktur utama dan komite manajemen risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulan. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Karakter manajemen risiko dalam bank Islam. Yang pertama, identifikasi risiko. Keunikan bank Islam terletak pada proses transaksi pembiayaan, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga, dan proses transaksi devisa. Lalu proses manajemen, yaitu sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk. Sumber daya manusia yaitu spesifikasi kapabilitas secara yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum, tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
keunikan itu selanjutnya teknologi, yaitu pada business recruitment specification untuk pembiayaan berbasis bagian hasil, dan business recruitment specification pada dana pihak ketiga. Lalu lingkungan eksternal, yaitu adanya dua regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Lalu kerusakan, yaitu terjadi ketika kerusakan pada objek ijarah atau IMBT. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan Bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal sebagai qualitative approach. Yang ketiga, antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam Bank Islam bertujuan untuk preventif. Persetujuan DPS dan juga opini DSN Indonesia memandang terhadap persetujuan DPS. Yang ketiga, detektif. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Yang ketiga, recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. Keempat, monitoring risiko. Aktivitas monitoring dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada penyampaian kata dan penyampaian materi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kalian semua. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.